Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang garis. Video ini merupakan video bagian kedua dari bab 9 tentang garis dan sudut. Hal yang pertama kali harus kalian ketahui tentang garis adalah pengertian garis itu sendiri. Apa sih itu garis? Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana. Karenanya, garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Garis lurus juga punya arti lain, yaitu garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Contohnya seperti ini. Ini disebut juga garis G atau garis AB, dan biasa ditulis dengan lambang seperti ini. Selanjutnya adalah ruas garis AB, yang biasa ditulis seperti ini. Dan yang terakhir adalah sinar garis AB, yang biasa ditulis seperti ini. Nah, sinar garis AB akan kalian pelajari lebih dalam di kelas 10 SMA. Selanjutnya, yang kalian harus pahami adalah kedudukan dua garis. Ada 3 kedudukan dua garis. Yang pertama adalah dua garis yang sejajar, seperti ini. Lalu dua garis yang berpotongan, seperti ini. Dan yang ketiga adalah dua garis yang berimpit, seperti ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dua garis sejajar? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut mempunyai jarak yang sama dan tidak akan berpotongan meskipun garis-garis tersebut diperpanjang. Contohnya adalah lintasan rel kereta api. Selanjutnya, dua garis yang berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, dalam gambar ini kalian bisa lihat bahwa garis H dan garis G memotong di satu titik dengan titik potongnya yaitu adalah titik A. Dan yang terakhir, dua garis yang berimpit. Apa sih itu maksudnya? Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada dua garis tapi yang nampak hanya satu garis saja karena kedua garis tersebut saling berhimpit. Nah, barusan adalah materi seputar garis. Nah, ternyata garis dan sudut itu punya hubungan loh. Hubungannya seperti ini. Kalian bisa amati di sini ada dua buah garis yang saling sejajar, yaitu garis M dan garis N. Nah, lalu ada garis yang memotong kedua garis sejajar tersebut, yaitu garis L. Nah, dari situ terbentuklah 8 buah sudut. Yang pertama sudut P1, P2, P3, dan P4, lalu ada sudut lagi, yaitu sudut Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, ternyata sudut yang ada di bagian P dan sudut yang ada di bagian Q punya hubungan. Salah satunya adalah hubungan sehadap. Apa sih itu maksudnya sudut-sudut yang sehadap itu? Yang pertama adalah P1 dan Q1. Nah, kalau kita amati, P1 merupakan sudut tumpul dan Q1 juga merupakan sudut tumpul. Nah, setelah diukur, sudut P1 mempunyai ukuran yang sama besar dengan sudut Q1, sehingga saya bisa tulis sudut P1 sama dengan sudut Q1. Nah, selanjutnya adalah sudut P2 dengan sudut Q2. Kalian bisa lihat sudut-sudutnya sehadap dan sudutnya sama besar karena sama-sama sudut lancip. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sudut P3 sama dengan sudut Q3. Kenapa? Karena P1 bertolak belakang dengan P3.
dan sama-sama tumpul. Begitu juga Q1 itu besarnya sama dengan Q3 karena bertolak belakang. Jadi otomatis sudut P3 akan sama besar dengan Q3. Dan yang terakhir adalah sudut P4 sama dengan sudut Q4. Kalian bisa lihat kedua-duanya sama-sama sudut lancip dan dua-duanya sehadap dan juga sama besar. Jadi kesimpulannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap adalah sama besar. Selain sudut-sudut sehadap, ada juga hubungan lain antara garis dan sudut, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut P4 dengan Q2. Diamati dulu ya. Sudut P4 itu adalah sudut lancip dan sudut Q2 juga sama sudut lancip, sehingga saya simpulkan mereka sama besar. Lalu sudut dalam berseberangan lainnya adalah sudut P3 dengan Q1. Ya, kalian bisa amati mereka sudut P3 dan Q1 itu di dalam dan saling berseberangan. Itulah kenapa disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Dan kalau kita amati, besar sudutnya adalah sama. Sehingga kesimpulannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Nah, hubungan selanjutnya adalah sudut-sudut luar berseberangan. Jadi berseberangan tapi di area luar. Salah satunya adalah sudut P1 dengan sudut Q3. Nah, kalian bisa lihat sudut P1 adalah sudut tumpul dan sudut Q3 adalah sudut tumpul juga, sehingga besarnya pasti sama. Lalu yang selanjutnya adalah sudut P2 dengan sudut Q2. Sama-sama sudut lancip dan yang pasti sudutnya akan sama besar. Nah, jadi kesimpulannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, selanjutnya hubungan antara garis dan sudut, yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut mana sih yang merupakan dalam sepihak itu? Yaitu P4 dengan Q1. Nah, kalau kalian lihat P4 itu lancip dan Q1 itu tumpul. Sementara sudut Q1 sehadap dengan P1. Dan P1 adalah sudut tumpul. Dan kalau kita lihat, sudut lancip ditambah dengan sudut tumpul akan membentuk 180 derajat atau saling berpelurus. Sehingga kesimpulannya, sudut P4 ditambah sudut Q1 sama dengan 180 derajat. Nah, hubungan sudut-sudut dalam sepihak yang lain adalah sudut P3 dengan sudut Q2. Oke, kita amati ya. Sudut P3 itu adalah sudut tumpul dan sudut Q2 adalah lancip. Sementara sudut Q2 sehadap dengan P2. Jadi kalau P3 ditambah P2 pasti akan saling berpelurus. Oleh karena itu, sudut P3 jika dijumlahkan dengan sudut Q2 pasti jumlahnya 180 derajat. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Dan yang selanjutnya, tadi kan sudah ada hubungan sudut-sudut sehadap. Lalu dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak. Dan yang terakhir pasti adalah hubungan sudut-sudut yang luar sepihak. Nah, kalian pasti sudah bisa memprediksi luar sepihak itu yang mana sih? Yaitu P1
dengan Q4. Jadi di area luarnya. Ya, kalau kalian amati, sudut P1 itu sudut tumpul dan sudut Q4 adalah sudut lancip. Sementara sudut Q4 itu sehadap dengan P4. Dan kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya 180 derajat. Nah, pasangan sudut yang lain adalah sudut P2 dengan sudut Q3. Nah, kalau kita amati, sudut P2 itu adalah sudut tumpul, lalu sudut Q2 itu adalah sudut P2 itu adalah sudut lancip, dan sudut Q3 adalah sudut tumpul. Dan sudut Q3 sehadap dengan sudut P3. Dan kalau kita jumlahkan P2 dengan P3, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kesimpulannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, untuk memahami materi hubungan antara garis dan sudut, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut FED, besar sudut HAE, besar sudut BAG, dan nilai Y. Nah, kita sekarang fokus ke pertanyaan yang pertama. Jika kita amati, sudut FED itu berpelurus dengan sudut CEF yang besarnya 102 derajat. Nah, karena kedua sudut tersebut saling berpelurus, maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, untuk menentukan sudut FED, kita bisa memindahkan 102 ke kanan, sehingga kita bisa menemukan sudut FED yang nilainya 78 derajat. Nah, kita tulis ya 78 derajat di sini. Nah, setelah itu kita fokus ke sudut HAE. HAE itu punya hubungan dengan sudut CEF yang besarnya 102 derajat, yaitu hubungan sehadap. Sehingga kita bisa tentukan bahwa sudut HAE senilai 102. Kita tulis di sini 102 ya. Lalu kita cari besar sudut BAG. Nah, kalau kita lihat sudut BAG itu bertolak belakang dengan sudut HAE yang besarnya 102. Lalu selain itu juga dia saling luar berseberangan dengan sudut CEF. Jadi saya tulis seperti ini. Jadi kalau sudut luar berseberangan itu nilainya pasti sama besar ya. Jadi sudut BAG itu akan bernilai 102 derajat. Jadi saya tulis di sini 102 derajat. Dan yang terakhir yang ditanya adalah sudut atau maksudnya nilai Y. Nilai Y di sini berarti saya ambil sudut BAE dengan sudut DEF karena mereka saling sehadap. Jadi 3Y akan senilai dengan 78 derajat. Sehingga jika kita mencari nilai Y, maka kita bagi 78 dengan 3 sehingga hasilnya adalah 26 derajat. Jadi seperti itulah jenis-jenis soal yang berhubungan dengan hubungan antara garis dan sudut. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Semoga ilmu yang hari ini saya jelaskan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.